barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini untuk kita menyambung kaji bersama di sini. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan selanjutnya meyakini dan mengamalkannya. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa pula hendaknya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan terang dan jelas, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak satu pun yang melenceng daripadanya kecuali terancam untuk binasa. Oleh itu berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengikuti jalannya dan dijauhkan daripada menyimpang daripadanya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita berbahagia pula berjumpa dengannya dan mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bersama Imam As-Sabuni melalui kitabnya Aqidatus Salaf Ashabi Al-Hadis, Aqidah As-Salafus Salih, yaitu as-sahabatu radhiyallahu anhum wattabi'una lahum at-tabi'ina lahum bi ihsan. Nah, seperti yang kita ulang-ulang, banyak orang yang ingin atau orang yang mengatakan bahwasanya akidah yang kita yakini ini bukan akidah as-salaf, tapi adalah akidah sempalan katanya. Makanya nanti selesai kita semakin maju ke kitab-kitab yang ditulis sebelum tahun atau tahun 300-an, ya, sebelum lahirnya ilmu-ilmu kalam itu, akidah yang dasarkan berilmu kalam,
Ya, karena pokok-pokok dasarnya sudah ada di masa tabi'in lagi. Seperti yang akan dijelaskan oleh Imam ini dalam riwayatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, terakhir kemarin kita sudah bacakan ini, qala Az-Zuhri imamul a'immah. Berkata Az-Zuhri imamnya para imam. Jadi bukan hanya imam bagi kita, tapi imamnya para imam. Tonton sudah tahu kemarin kan bahwa di antara muridnya adalah Imam Malik ibn Anas, Muftil Hijaz di masanya. Di masa Imam Malik kan ada 4 nanti itu. 4 orang faqih, muhaddis yang menjadi rujukan fatwa di seluruh dunia Islam. Sebenarnya kalau wajib bermazhab lah jadi 4 mazhab itu. Mazhab 4 itu. 1 Imam Malik di Madinah. Afwan di Hijaz. Dia tinggal di Madinah. Apapun perkara-perkara fikih dan masalah-masalah hukum itu rujukannya di Hijaz itu, masa itu adalah Imam Malik, murid Imam Az-Zuhri juga. Kemudian di Irak ada namanya Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, wafat 161, Imam Malik 179. Beliau ini adalah muftil Irak dan faqihnya. Kalau orang ada masalah-masalah hukum fikih di Irak, tempat bertanyanya adalah Imam Sufyan Tsauri. Saking terkenalnya banyak acu Sufyan Tsuri di Kewak. Kan banyak Sufyan Tsuri. Kinilah jangannya Pak aja dulu di kampung ada di itu ya doa. Di Kinang banyak. Nah, Sufyan Tsuri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri sama dengan Hasan Basri, ya kan? Syafi'i, Bukhari, nah itulah. Kemudian di Mesir ada Sufyan Tsauri juga murid Imam Az-Zuhri. Murid Imam Az-Zuhri. Kemudian ada lagi di Mesir Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi, Abu Muhammad Al-Misri Al-Qurashi, wafat 175. Itu adalah muftinya Mesir pada masanya. Harusnya ada pula mazhab Al-Laitsi seharusnya. Nah, yang keempat ada namanya Imam Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, juga wafat 175 atau 170 Hijriyah di Syam, mufti Syam pada masanya. Itu juga murid Imam Az-Zuhri. Makanya dia disebut dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Sebagaimana Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, ya pembesar mazhab Imam Syafi'i, beliau juga disebut dengan Imamul A'immah karena murid-muridnya adalah imam besar baik di hadis maupun di fikih, khususnya mazhab Asy-Syafi'i. Kalau ada nanti orang-orang mengatakan bahwa yang keluar dari mazhab Asy'ari atau Maturidi dari kalangan Syafi'i itu kelene-kelene, sebenarnya tidak tahu dia tidak, atau karena kedengkian dan kebencian sehingga menutup kebenaran dari matanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa katanya? Wa ghairuhu min ulama'il ummah, dan selain daripadanya, artinya selain Imam Az-Zuhri di kalangan ulama umat ini, radhiyallahu anhu wa anhum, semoga Allah meridainya dan mereka. Apa katanya? 'Alallahil bayan. Allah lah yang bertugas menjelaskan. Berarti harus terang. Kalau dia yang bertugas jelaskan, harus jelas bahasanya. Tidak bisa bahasa yang menyebabkan perselisihan, karena ini keyakinan. Nah, wa 'ala rasulil balagh, rasul adalah menyampaikan kewajibannya. Wa 'alaina at-taslim, kita berkewajiban menyerahkan itu segalanya atau menerima dengan sepenuh hati.
Jadi kalau bahasanya alallahil bayan, Allah jelaskan, tentu bahasa Allah mesti bahasa yang jelas. Bukan bahasa yang perlu yang tidak diketahui maknanya, seperti sebagian mengatakan al-mufawwidah. Mereka mengatakan bahwasanya kita enggak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah tahu, apa dia turunkan? Ya Syekh? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dan kemudian Allah mengatakan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Wa alaina taslim. Nabi hanya menyampaikan seperti itu. Dan Nabi paham apa yang disampaikannya. Di mana dia paham? Dengan bahasa yang digunakan. Dan sahabat paham dari Nabi dengan bahasa yang Nabi gunakan. Oleh sebab itu, makanya maknanya kita ketahui, kaifiyatnya yang kita tidak ketahui. Orang kalau sudah masuk pada kaifiyat pasti mengingkari. Bagaimana contoh apolodunya, kan itu? Kan itu kalau orang yang mau menyerah dengan apa yang ada, misalnya diangkat si fulan jadi gubernur misalnya. Kalau antum terima, selesai masalah. Tapi kalau tidak terima, pasti banyak masalah. Inyo bisa lo jadi gubernurnya kan? Lalu dapat merah tahu itu nyonya. Kan gitu kita. Iya enggak? Rasanya mustahil jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Misal, tapi kalau antum tak banyak membantah, ya nyata dia jadi jadi gubernur misalnya, dan nyata dia jadi bupati misal, itu kan dibantah aja lah, jelas. Nah, dah jualin dah panen jualan lah. Kalau dah jualin panen jualan lah. Dia dah nyata, Allah yang beritahukan tentang dirinya seperti itu. Allah yang jelaskan itu pada kita, bahwasanya dia seperti itu. Lalu kita ingkari, di mana letak iman kita? Baru kita mulai mempermasalahkan di saat masuk ke bab bagaimana pula itu. Kan itu? Ya enggak? Ketika Allah menjelaskan dia di atas aras, bapuro coro di atas aras subah arat, ya lagi itu. Kan gitu kita. Kan tidak masuk akal. Berarti dia sudah masuk kaifiyatnya. Bagaimana pula? Maka ketika orang bertanya kepada Imam Malik itu, kaifa istawa? Bagaimana dia beristiwa? Maka Imam Malik marah dia. Lama termenung dan sangat gundah karena tidak pernah ditanyakan seperti itu. Bagaimana istawanya ya Imam, ya Abu Abdullah? Akhirnya dah lama dia termenung, sampai-sampai seperti mau pingsan dia mendengar pertanyaan itu, karena kaifa itu tidak pernah dipertanyakan oleh sahabat yang mulia, tidak dipertanyakan oleh para tabi'in yang ikut sahabat, tidak pernah ditanyakan oleh para ulama. Kan kita tahu tadi ulamanya, guru Imam Malik tu Imam Az-Zuhri, guru Imam Malik tu Nafi', satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Jelas ya? Gurunya orang-orang besar, tidak ada yang pernah menanyakan itu. Tiba-tiba ini bertanya. Lalu jawab Imam Malik, al-istiwa'u ma'qul. Yang namanya istiwa itu diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimana tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Meyakininya wajib. Wajib meyakininya. Wassu'alu anhu bid'ah. Menanyakan kaifiyatnya adalah bid'ah. Lalu Imam Malik bilangkan, wa adhunnuka dhallan. Saya yakin kamu orang sesat. Akhrijuh, keluarkan dari majelis ini. Kaum muslimin dan muslimat, sejelas itu. Tapi ada juga mentakwil perkataan Imam Malik lagi tu. Jadi memang kaum muslimin kalau ndak amuru payah. Nah, ini perkataan Imam Malik yang sejelas itu masih juga ditakwilkan. Dia bertanya tentang makna. Dia bertanya tentang kaifa, lalu bilang tentang makna. Dia apa cara? Sang cik tambah cik sama dengan 2 dia buat 2. Nak jalan, makanya lahirlah istilah ompek ganji 5 anak. La jale.
La tabang bang tu tetap kambing. Bang la tabang tetap kambing. Lihat tekan kisah lah. Anat anzatun walau tarat. Pokoknya kambing walaupun terbang. Nanti nak apa jalan. Lah itulah mati kasih yang dilaku terus. Mati kasih yang dilaku lah biuncang diantang. Apanya? Biuncang diantang? Tak apa dia. Haji milenial lahir tu. Nah, lah mati kasih yang dilaku biuncang diantang. Tak bisa je lah lebih. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dah betul-betul. 2 tambah 2 5-nya. 2 tambah 2 5. Oh, lancar dah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Apalagi memang subhatnya besar. Yang menolak makna seperti ini orang-orang pemikir besar. Bahkan ulama-ulama besar. Ya. Sehingga kadang-kadang terkajut-kajut itu hebat lagi pada Imam Nawawi lainnya misalkan. Imam Nawawi tak cinta tuan orang. Nah, hebat lagi pada Ibnu Hajar nya. Pasal benda. Tapi hebat Imam Ahmad pada Imam. Kan ya, hebat Imam Syafi'i lainnya kan. Ala diampul Syafi'i itu semua kami nya. Ahmad itu semua kami. Nanti ya. Tu tanya lah, mana riwayat dari Imam Ahmad macam itu roh. Hanya ke ulama abad ke-8 nyobin tentang itu. Tak muinya. Murid Imam Ahmad. Karena muridnya menulis akidah. Nyolo-mula petang sabu. Ada Imam Syafi'i dah ahli akidah dah. Tu aja wek. Mak. Lama dia kalau nak nyabui ahli akidah. Okasan lainnya. Sama akidah Jawa. Itulah. Mula Imam Ahmad, Imam Syafi'i ahli fikih aja nya. Cik fikih tentu nya, akidah tak tentu. Sudah itu di kalau mundur kan, masa ulama salaf tak tahu akidah. Akhirnya tasong aku Imam Syafi'i tahu akidah, cuma akidahnya ikut Imam Abdul Hasan Asy'ari. Ini tu lah. Itu dia tanya, kalau memang ikut mungkin lah wang mati mengikut wang hidup. Mungkin uang dahulu mengikut orang belakang. Kalau lepas tu jadilah, tapi sudah dah lama Imam Syafi'i meninggal, baru lahir Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari lah Syafi'i kayaknya. Nanti lepas yang jawab oleh tu. Dijawab pun tak akan selesai tu. Tak akan selesai. Anak ikut ayam boleh aja lah. Ini itu niat monyang. Mana duit cicitnya ngikut cicitnya tidak semua dia mengikutnya. Ayolah payah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak ngikut, cuman dia sama pemikirannya. Itu yang kita tanya. Ini Imam Al-Muzani menulis kitab sunnah tentang akidah. Imam Al-Buwaiti meriwayatkan daripadanya. Imam Al-Rabi' bin Sulaiman dan Syafi'i. Buat sahuruk mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang istawa alal arsy itu adalah kekuasaan Allah. Allah menguasai arsy. Lama-lama nawu sok kudian suruh. Lama-lama nawu. Makanya ketika tidak ada nanti tidak ada bungkal, tidak ada bungkal di asa. Baik kaum muslimin. Nah sampai sini kemarin. Kemudian warawa Yunus ibn Abdul Samad ibn Ma'qil. Yunus ibn Abdul Samad ibn Ma'qil meriwayatkan an abihi dari bapaknya. Itu Abdul Samad ibn Ma'qil meriwayatkan daripada bapaknya Abdul Samad ibn Ma'qil annal Ja'd ibn Dirham, bahwa Al-Ja'd ibn Dirham. Pernah dengar nama Ja'd bin Dirham? Seorang ahli filsafat. Seorang ahli filsafat, termasuk orang-orang yang awal menghidupkan mengisytiharkan pemahaman Mu'tazilah.
yang mengingkari sifat-sifat Allah, termasuk mengingkari takdir Allah tabaraka wa taala. Jadi induk, segala induk kesesatan, dari dialah nanti dia Jahm bin Safwan mengambil ilmu al-kalam. Jahm ibn Safwan yang pada umumnya ahlul kalam belakangan terpengaruh oleh pemikiran Jahm ibn Safwan ini. Jadi kalau lah tentu tampi ambil ayu, ya kalau dah tahu tempat ngambil airnya, ambil ilmunya, pahamlah kita. Ini Al-Ja'ad ibn Dirham Al-Basri. Qadima ala Wahab ibn Munabbih. Ja'ad ibn Dirham ini datang atau mendatangi Wahab ibn Munabbih. Tentu Wahab ibn Munabbihnya tidak jujur ya. Beliau ini adalah dulunya ulama Bani Israel dan masuk neraka. Ya, Syekh. Dulunya ulama Bani Israel, kemudian masuk. Astagfirullah. Kok payah jawab? Masuk Islam. Kau tak masuk Islam pula kan ukil di situ. Tidak ya. Iya dulu, kemudian masuk Islam dulu kah? View sudah itu masuk. Kan itu di rumah. Takutnya bu, kadang-kadang takutnya lah. Nah, dahulunya ulama Bani Israel, habr min ahbaril Yahud, thumma dakhala fil Islam, fahasuna islamuhu. Karena dia dulu juga ulama, masuk Islam tentu jadilah ulama. Siapa dulu dong gurunya? Siapa guru? Enggak. Ja'ad bin Dirham sosial. Kemana Pak? Wahab bin Munabbih itu, enggak, guru Wahab bin Munabbih itu adalah Abu Hurairah. Dia punya sahifah namanya Sahifah Wahab bin Munabbih. Isinya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah B-nya enggak jurah. Dahulu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Inilah salah satu gurunya Wahab bin Munabbih. Ulama berguru ke ulama. Jalannya seorang yang berilmu dulu tentang kitab suci, Taurat, Injil, kemudian masuk Islam pula, dia berguru pada ulama orang Islam. Itu jadi apanya? Dia mau enggak? Jadi orang hebat malah. Karena dia memang sudah biasa dengan ilmu, dan alhamdulillah sebagian besar dasar-dasar Islam dan agama Yahudi dan Nasrani kan sama-sama bertuhan ke Allah. Bedanya Yahudi syirik karena menuhankan Uzair, dan Nasrani menyimpang karena menuhankan Isa. Tuhan sama Allah Ta'ala. Kemudian sama-sama meyakini Allah di atas. Iya kan? Saya tengok. Nah, kan itu kan sama di hatinya. Setelah masuk pemikiran-pemikiran, baru ada yang menyimpang juga di antara mereka. Kaum muslimin dan musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa tadi? Wahab ibn Munabbih, enggak, Ja'ad bin Dirham ini mendatangi Wahab bin Munabbih, seorang ulama ahli kitab yang masuk Islam, kemudian jadi ulama besar Islam. Berguru, di antara guru besarnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yas'aluhu an sifatillahi ta'ala. Dia menanyakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini bertanya bukan menanyakan apa saja sifat Allah. Misalnya, apakah sifat 20 itu satu, sabramullah, enggak itu yang ditanyanya.
dia memperkarakan atau mempermasalahkan sifat-sifat Allah tadi. Karena dia sudah memasukkan ke dalam ruang akal, padahal ini bukan lagi ruang akal. Jadi kalau akal tu dibomi kena ndak masuk dalam akal, hilang akal. Nyendak kapasitas akal lagi untuk mengatakan itu. Jadi dia menanyakan, bertanya tentang sifat-sifat Allah. Di mana kita tahu bahwa dia mempermasalahkan dari jawaban Wahab bin Munabbih, faqala wailak, celaka kamu wahai Ja'ad, ya Ja'ad, ba'dal mas'alah, yaitu sebagian dari pertanyaan kamu ini menyesatkan kamu. Inni la'adhunnuka minal halikin, saya kira kamu pasti orang binasa. Saya memperkirakan kamu termasuk orang yang rusak. Karena kalau sudah mulai menanyakan bagaimana mulai rusak. Dulu rusaknya orang timbul aliran-aliran karena bagaimana lahir Syiah. Kenapa lahir? Bagaimana pula Abu Bakar didahulukan dari Ali. Jelas? Lahir Khawarij, bagaimana pula Ali melambatkan menghukum pembunuh Utsman. Jadi mereka tidak menerima kebenaran karena mempertanyakan kebenaran yang terang seperti mentari, yang jelas. Lalu mereka bagaimanakan. Ketika Allah katakan tentang dirinya begini, bagaimana pula itu? Kalau sudah bagaimana, itu pertanyaan meragukan. Ma'asyiral kiram. Jadi Wahab sudah paham, kamu ini termasuk orang yang halik. Kan Nabi katakan, "An-taraktukum 'alal bayda", saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang. Kalau malam seperti siang, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Iya kan? Malamnya terang, ragu juga jalan lah. Ragu juga berjalan. Malamnya saja seperti siang. Berarti kalau malamnya seperti siang, berarti seluruh yang jelaskannya terang sekali. Makanya hari ini banyak keanehan kita dengar dari orang-orang yang Masya Allah dianggap berilmu dan berilmu, tapi kok bisa seperti itu jadinya? Bahwa kalau baca Quran dan hadis langsung sosek wadah kalau tidak mujtahid. Kaum muslimin muslimat, sahabat dulu tuh tidak semuanya ulama. Ulama semua sahabat? Sahabat semuanya ulama? Tidak, ada orang awam. Nah, ketika mereka nak nanyakan suatu masalah, nanya langsung ke Nabi atau nanya melalui perantara dulu? Langsung ke Nabi. Langsung ke Nabi. Tidak pernah Nabi bilang, "Man, kamu kan orang awam, tanya ke ulamanya dulu ya, jangan tanya ke saya dulu." Tidak pernah disortir oleh Nabi SAW. Nah, sekarang kita ajak umat untuk bertanya langsung ke Allah, bertanya ke Al-Quranul Karim, bertanya ke sunnah Nabi SAW, dianggap menyesatkan karena harus melalui ulama. Kalau maknanya melalui ulama, maknanya yang tak paham kita tanya ke ulama dan kita belajar melalui ulama, ya betul lah. Mana ada kita bisa pandai baca Quran kalau tidak ada yang ngajar? Ya tak? Kalau tidak belajar ke orang yang pandai baca Quran, bisa kita belajar ya? Lalu kita belajar menerjemahkannya dari orang yang pandai pula, belajar membaca nausaratnya dari ulama juga, belajar balaghahnya dari ulama juga. Cuma apakah semua orang harus, kalau tidak ulama tidak boleh sentuh Al-Quran memahami? Tidak. Ini adalah penyesatan model baru pula. Tapi kalau nak jadi mufti, nak jadi faqih minal fuqaha, ya memang harus duduk beradu lutut dengan ulama. Tapi kalau hanya untuk memahami, karena seluruh sebagian besar dari isi Al-Quran dan hadis itu sangat mudah dipahami kalau untuk diamalkan.
Tapi kalau antum untuk menjawab fikih kontemporer, ayah harus duduk lama dengan para ulama baru lutut. Nak jadi mufti, iya. Tapi kalau hanya untuk mengamalkan, alhamdulillah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka aneh bin ajaib, di saat orang mengatakan kalau baca Quran langsung nanti sesat, harus melalui mutar-mutar dulu, ya. Kalau untuk berdebat, iyalah harus lewat ulama dulu. Tapi kalau untuk memahami dan diamalkan, coba buat hadis ayat dulu. Mulai dari ayat, mulai dari Al-Fatihah. Coba terjemah, paham tak langsung? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak paham? Paham. Kecuali untuk nama menyebut apa i'rab mi, apa i'rab kalafzul jalalah, kemudian apa dihapus alifnya, harusnya ada alif situ, kenapa dihapus, kan itu. Kalau itu kan berarti tidak jadi ulama syiruh, mau harus belajar ke ulama. Tapi untuk memahami tidak serumit itu, tidak mesti mujtahid dulu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang beriman, diwajibkan padamu berpuasa. Tidak paham? Bila puasa pahamnya? Pahamnya kan bila Ramadan. Iso mana ke Ramadan? Tidak, alhamdulillah. Ramadan. Bila mulai? Tengah malam. Tabi fajar. Bila sudah? Maghrib. Tuh, apa tidak paham? Mesti nunggu mujtahid dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi aneh bin ajaib kaum muslimin. Jadi sahabat dulu tidak seluruhnya orang berilmu. Ada orang awam, ada orang setengah berilmu, ada talibul ilmi, ada yang ulamanya, ada fuqahanya. Nabi tak pernah memilah-milah, kalian baca Quran tak? Nanti sesat kan? Harus melalui ulama. Sebenarnya kalimat-kalimat jargon bahwa harus melalui ulama itu maksudnya ulama yang sepaham pula. Jadi kalau tidak sepaham, tidak ulama nama itu masalah sebenarnya. Masalahnya itu, sehingga umat dijauhkan dari langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Itu sebenarnya sudah ada sejak dulu tuh. Ada yang memfatwakan dulu lagi dari orang ilmu kalam tuh, bahwasanya siapa zawahirul kitabi was sunnah kufrun, katanya. Mengikut zahir makna Al-Quran dan sunnah itu kekufuran, katanya. Allah musta'an. Ya, saking antinya dengan keyakinan as-salaf itu, sampai disebut kekufuran. Dan itu orang-orang besar juga namanya sampai hari ini, orang-orang besar. Kalau anda ceritakan namanya nanti tuan-tuan marah dengan saya. Orang-orang hebat dunia hari ini bahasanya sama, bahasa seperti itu juga sampai hari ini, sama sampai hari ini. Sudah sunnatullah. Ini kita balik lagi dulu ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dibodoh-bodohin oleh orang jahiliyah. Dianggap Nabi itu orang bodoh, orang kena sihir, orang gila, tidak ngerti, ngacau keamanan. Padahal mereka hati kecilnya tahu betul itu Nabi tidak seperti itu, tapi karena hawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi Ja'd bin Dirham ini kata Wahb bin Munabbi, saya kira kamu termasuk yang binasa. Apa sebab? Kata Nabi SAW, karena aku tinggalkan kalian di atas mahajjah al-bayda, jalan yang terang benderang, lailuha, karena hari malamnya seperti siang. Jelas kan? Meyakinkan? La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu kecuali binasa. Nah, sekarang dia sudah mulai menyimpang. Ya, mulai menanyakan bagaimana pula, kalau begini, kalau begitu, hanya dia mulai menyimpang. Itu yang bikin masalah itu. Kalau begini mesti begitu. Antum tahu dari mana? Kalau tidak mengkiaskannya ke makhluk. Tapi kan kita sepakat Allah tidak dihukum oleh tempat dan masa. Sepakat kita kan? Iya.
Makanya kalau ahli sunnah yang mengikuti sunnah, ahli sunnah yang menerapkan sunnah, mereka yakin Allah di atas bukan berarti Allah di hukum tempat. Siapa yang bilang tempat? Antum aja menafsirkan perkataan kita. Kita tak meyakini Allah bertempat dengan makna yang antum pahami itu, enggak. Sebagaimana kita ketika menyebutkan Allah punya mata, tidak harus berjisim. Antum saja yang menafsirkan perkataan kalau mengakui mata masih berjisim. Kami tidak meyakini itu, karena kita tidak pernah mengatakan Allah berjisim. Cuman ditempelkan oleh tuntun, karena tuntun tidak paham punya mata kecuali berjisim. Sebagaimana kita sebut Allah berbicara, antum bilang mesti punya lidah. Kita tidak bilang seperti itu, karena tidak ada dalilnya. Sebab banyak barang yang berbicara tanpa lidah. Kalau kita bilang dia mencintai, nanti dia punya hati. Banyak mencintai yang tak punya hati. Contohnya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu, kata Nabi, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini gunung kita cintai dan dia mencintai kita. Itu ada hati, jatuh hati. Enggak? Jadi ada yang aneh memahami dari psikologi bahwa Gunung Uhud itu adalah sahabat Nabi, sahabi. Sebab apa? Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tuntun kalau nak jadi tabi'in ziarah ke Gunung Uhud. Ndak isah matinya. Ini capek dikunci deh lah mati. Bila mati ndak ada mati. Allah musta'an. Jadi memang kalau lah main kio-kio tu mana pergi kio deh lah. Kalau dah main kio-kio ndak joleh pe mana kio. Jadi inyo tu sama je Abu Bakar tibo deh. Cuman tu dia pergi ke Uhud inja lo Uhud nak naik kata. Liasa kaci naik kata palu sahabat. Ini kaum muslimin dan muslimat. Aneh-aneh. Berarti korma sahabat Nabi, batu sahabat Nabi SAW. Tu siapa nombor suajanya? Jadi tabi'in. Enggak, nyelamati nak Allah. Allah Ustaz. La ilaha illallah. Ini guyonan bagus juga. Taib kaum muslimin, inilah azunnuka minal halikin. Saya kira kamu itu binasa. Sebab apa? Yang seperti ini tak pernah ada di zaman generasi yang terbaik itu. Tak pernah mereka nanyakan itu. Mereka mengimaninya. Taib, ya Ja'du, wahai Ja'ad, kata Wahab bin Munabbih. Kan dia kan lebih tegas dia, karena memang sudah lama di agama Yahudi dulu kan. Sekarang masuk Islam. Dia lebih berilmu. Yang sesat-sesat dia lebih tahu juga. Jelas? Mulai sesatnya Bani Israel gara-gara cara berpikir kamu lihat itu lebih kurang tuh. Kami tersesat gara-gara cara berpikir seperti kalian ini. Nah, apanya ya lau lam yukhbirnallahu fi kitabihi, kalau bukan karena Allah yang memberitahukan wahai Ja'ad kepada kita dalam kitabnya, anna lahu yadan, bahwa dia punya tangan, wa ainan, dan punya mata, wa wajhan, dan punya wajah, lama qultu zalik, saya tak akan pernah mengatakan itu wahai Ja'ad. Jelas manhajnya kan? Karena Allah yang mengatakan, maka saya katakan pula. Karena Allah yang beritakan, maka saya beritakan pula. Karena Allah yang nyatakan, maka saya nyatakan pula. Kalau tidak, enggak. Jadi enggak penting pikiran bagaimana itu, enggak, saya enggak mau itu. Karena ini mulai merusak. Tidak pernah dipertanyakan oleh sahabat dulu sehingga mereka selamat. Mereka tidak bertanya karena paham atau karena tidak paham? Karena paham. Alhamdulillah. Kecuali antum bilang sahabat tidak paham, itulah bahasa lain lagi. Nah, nyaman dulu sampai keluar ke edah dulu. As-salafu aslam. Sahabat itu lebih selamat. Wal khalafu a'lam wa ahkam. Khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Allah kepada mereka turun hikmah itu, kita pula yang lebih hikmah dari mereka. Hikmah itu turun ke mereka, ternyata kita lebih hikmah dari mereka. Makanya orang-orang itu biasa mengolok-olokkan istilah yang disebutkan oleh para ulama as-salaf,
"Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya benar itu baik, pasti mereka lebih dulu. Ahli kalam sekarang pun memperolok-olok kaidah ini. Memperolok-olok akidah kaidah ini. Kita dapat ulama dapat kaidah itu dari mana? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi. Berarti antum sudah memperolok-olokkan perkataan terbaik generasi terbaik. Tapi itulah an-nasu adu majahilu, manusia itu selalu memusuhi yang dia tidak ketahui. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan mulai bisik-bisik. Azan. Baik. Azan aja. Hah? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma rabbana lakal hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kalau bukan karena Allah yang mengatakan tentang dirinya bahwa dia punya mata, punya tangan dan punya punya wajah, lama qulna atau lama qultu dzalik, saya tidak akan mengatakan itu. Tapi karena Allah mengatakan, saya katakan. Fattaqillah, oleh sebab itu takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma lam yalbath Ja'dun an qutil. Kemudian tak terlalu lama setelah itu Ja'd ibn Dirham dihukum bunuh dan disalib. Saya menceritakan seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Khalqu Af'alil Ibad, dia akan ada Tarikh Al-Kabir, Abu Sa'id Darimi dalam Ar-Raddi al-Jahmiyah wal Ajurri dalam Asy-Syari'ah,
Kemudian Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dalam Asma' was Sifat, dari jalan Qutaibah ibn Sa'id, dari Qasim bin Muhammad an Abdurrahman ibn Muhammad ibn Habib, dari bapaknya, dari datuknya, tentang kisah yang akan disebutkan oleh Imam As-Sabuni di sini. Qal wa khataba Khalid bin Abdullah al-Qasri yaum al-adha bil Basrah. Khalid ibn Abdullah Al-Qasri menyampaikan khutbah pada hari Idul Adha di Basrah. Khalid bin Abdullah Al-Qasri ini, kalau nasabnya Khalid bin Abdullah ibn Yazid ibn Asad ibn Qurs ibn Amir ibn Abdullah ibn Abi Syams sampai kepada Qahtan. Berkata Zirkli, huwal amirul kabir, adalah seorang gubernur yang sangat besar, yang terkenal, Abul Haytham, Amiru Makkah Al-Mukarramah, pernah menjadi amir di Makkah, gubernur Makkah tahun 89 sampai tahun 89 Hijriyah atau 700 Masehi, di masa Al-Walid bin Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian menjadi amir di Irak di masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik tahun 105. Kemudian diberhentikan tahun 120 setelah 15 tahun. Kemudian setelah itu beliau juga menjadi amir di Basrah waktu itu. Qala, dia berkhutbah pada hari Raya Idul Adha di Basrah. Faqala fi akhiri khutbatihi, di penutup khutbahnya dia berkata atau mengatakan, insarifu ila manazilikum. Insarifu ila manazilikum wa dhahhu. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing dan sembelihlah hewan korban kalian. Sembelihlah hewan korban kalian. Idul Adha kan hari raya korban. Idul Adha hari raya korban. Barakallahu lakum fi dhahayakum. Ini dia khutbah hari raya. Dia gubernur, dia khatibnya. Karena asalnya kan yang jadi khatib masalah air tirisnya kan Pak Camat seharusnya kan. Ya cuman kan ada banyak sekali orang sekarang. Masjid dah banyak, enggak muat di lapangannya. Kena buat semua itu, makanya ada dibolehkanlah untuk salat di tempat masing-masing. Pada asalnya ya mereka yang jadi khatibnya. Cuman karena sekarang jangan kan jadi khatib kan. Fatihah kadang tak hafal ge daerah masing-masing, bapak jadi khatib gitu. Dulu memang kalau nak jadi menjadi pejabat tinggi negara itu memang rata-rata mereka hafiz Quran. Rata-rata pandai bahasa Arab. Tentu ianya amaya Arab. Rata-rata pandai bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kembalilah kalian ke rumah masing-masing, sembelih hewan korban kalian, semoga Allah memberkahinya. Kemudian fa inni mudahhinil yauma bi Ja'd bin Dirham. Saya sekarang korban saya hari ini adalah Ja'd bin Dirham. Seperti yang diprediksi oleh Wahab bin Munabbih tadi. Kalau gini kamu teruskan, sesat kamu, binasa kamu. Nah, ma'asyarul kiram, fa innahu yaqul, sebab dia berpendapat lam yattakhidillahu Ibrahim khalilah. Dia mengingkari Allah menjadikan khalil, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Sebab tadi kalau dia mencintai Ibrahim berarti dia punya hati. Kalau punya hati berarti seperti makhluk. Kalau seperti makhluk berarti bukan Tuhan. Maka dia ingkari itu. Walaupun ayat dan hadis bejibun untuk itu, tidak terima dia. Tidak masuk akal saya katanya. Guna kalau seketek itu bahasanya kan, itu bahasanya. Jadi dikiranya para sahabat tidak berakal. Ya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi disuruh bertobat tak mau.
bertahan dengan keyakinannya itu. Lalu ditanya siapa yang diantara tabi'in, kan dia tabi'in di generasinya kan, siapa guru kamu yang ikut sahabat seperti ini? Ya enggak ada. Terus mereka enggak ngerti. Kan itu ya. Pokoknya ini yang saya yakini. Ada dalilnya mana? Enggak ada dalil. Kecuali hawa. Dan sayangnya dia jadi guru. Dia jadi guru hadis pula itu. Jadi bukan orang biasa, guru hadis. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kan banyak orang orientalis guru hadis kan? Ya, orang liberal mengajarkan hadis, tapi bukan untuk ngikutinya, tapi untuk mempreteli hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Atau menggunakan yang tidak bersifat, ya tidak buatnya masuk beriman tentang keilmuan sains dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi dia mengingkari Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walam yukallim Musa taklima. Dia juga mengingkari Allah berbicara kepada Musa. Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulul ja'du uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad ini, setinggi-tingginya. Jadi Allah sebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Enggak katanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sempurna. Katanya tidak. Allah istawa alal arsh. Allah istiwa di atas arsh. Tidak katanya. Dalil kamu apa? Tidak masuk akal saya. Saya tidak mau ikut orang-orang yang tidak berakal. Ya bibitnya kan sudah ada zaman Nabi dulu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apabila dikatakan mereka berimanlah seperti itu sahabat beriman. Bila dikatakan ngangguk, bila disuruh nurut, bila ditegah berhenti. Tidak banyak cerita. Apa jawaban mereka? Masa kami yang pintar-pintar ini ikut beriman cara orang-orang yang dungu itu, tidak menggunakan akal. Apa disabui, apa diikut. Kayak Nabi, mereka bukan sembarang ikut. Bukan kayak Abu Jahal ngikutnya. Sebenarnya dia kan apa yang disebut oleh ahli akal dia ikuti kan. Sebenarnya beda ikutan aja. Semuanya hanya yang ngangguk-ngangguk juga. Cuman yang ini ngangguknya ke Allah dan Rasul, ini ngangguknya kepada lawan itu. Bedanya situ, kan ngangguk juga kan. Kalau tidak tengoklah kalau pas lagi bicarakan nanti, kalau andainya Allah mengambil kekasih yang namanya sayang itu di hati, berarti Allah mesti punya hati. Kalau dia punya hati berarti mirip dengan makhluk. Kalau mirip dengan makhluk berarti bukan Khalik. Kalau bukan itu oleh sebab itu wajib ditolak ini. Tapi Allah yang bilang, tidak itu yang dimaksud itu. Lagi dari mana antum tahu tak itu yang dimaksud? Akal saya yang bisikkan itu. Oh, kalau akal saya bisikkan, boleh saja sesuatu mencintai walaupun tak punya hati. Contohnya Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Coba kali Uhud itu ada hati? Ada hatinya? Tidak. Jadi iya, kalau berbicara nanti mesti ada mulut. Ini HP bicara tidak ada mulutnya. Masih juga percaya dengan keadaan yang sudah basi itu kaum muslimin dan muslimat. Dulu batu berbicara ke Nabi ucap salam di Nabi di Mekah. Tidak ada mulutnya lah. Bisa berbicara. Kalau kurang juga bukti nanti di akhirat kita akan berbicara kulit kita, kaki tangan kita bicara. Tengok nanti bermulut apa tidak. Yang jelas sekarang kaki kita bermulut apa enggak? Tangan ada mulutnya enggak? Enggak ada mulutnya. Berarti tidak semua yang berbicara mesti pakai mulut. Kalau begitu kaedah, kalau dia berbicara mesti punya mulut, keliru. Alah bang, rasa jolly itu dah mau jolly rumah dah bejat dah bang. Ya kan tidak semesti seperti itu. Sebagaimana sesuatu di sesuatu tidak mesti menempatinya, ya kan?
Di makhluk juga sudah ada. Kan lah kalau sering ambo tanya ke abang punya ilmu apa enggak? Punya sikit, bilang sikit, jangan banyak. Punya sikit. Tapi di mana ilmu abang? Simpan di mana? Allahu a'lam. Kalau orang biasanya kalau ilmunya hilang, yang dipegangnya apanya? Kepala. Manilah potong itu kata kita kan, berarti ilmu itu di kepala. Enggak kan itu nyawa? Enggak cen itu kata orang kita. Iya. Pasti nunjuknya pakai kok keneknya. Jadi ilmu di siko, tidak di situ, tidak di HP mati hilang ilmu sikonya kan, atau siko. Taib. Ada enggak tempatnya ilmu tuh? Tidak ada dia menempati. Keluar masuk dia tak ada tempatnya. Ternyata ini bisa kita pahami bahwa segala sesuatu walaupun ditunjuk di sini dia tidak punya arah juga, dia tidak punya tempat juga. Apalagi Allah yang maha tinggi dan maha suci. Itu tidak je paham? Tidak pencoro dulu. Hanya Allah yang bisa membuka pintunya. Kue bono tuh cik pula mendung subuhatnya redup purnama dibuatnya. Nah, jadi mendungnya terlalu tebal sehingga purnama redup tak bersinar. Makanya buang itu semua mendung-mendung itu, asap-asap tebal itu, insya Allah purnama menyinari jalan kita. Sehingga siang pun seperti terbalik, malam pun seperti itu nganggu aja. Kalau kena tuduh lu nak guna akal lu. Malamnya saja terang seperti siang, kan purnama kan di malam hari itu breaknya. Nah, subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Dan orang yang paling butuh petunjuk itu di malam hari, ya bang ya. Kan di malam hari yang perlu sekali. Siang sudah jelas terang kan, di malam hari itulah. Tapi makanya Nabi katakan malamnya saja seperti siang. Jelas? Jadi lawazim akliyah yang disebut dengan qawati adillah atau adillah qat'iyah itu tidak semuanya qat'iyah. Buktinya kan sudah bilang tadi 2 tambah 2 sama 4 atau bilang 5. Padahal sudah qat'i itu kan. Tidak masalah qat'i, tidak qat'i sekarang masalahnya terbuka hati ini atau tidak. Makanya faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Kalau tidak, yaj'al sadrahu dayiqan harajah. Dadanya akan sempit dan susah. Semoga Allah melapangkan dada kita, dada-dada saudara kita dan seluruh kaum muslimin, dan semoga mendung-mendung itu segera berlalu sehingga teranglah sang purnama. Nah, kaum muslimin dan muslimat, akhirnya dia pun menghukum mati Ja'ad ibn Dirham. Bukan langsung ada upaya untuk menyelamatkannya, tetapi tidak mau dia menerima. Seperti Muhammad ibn Sa'id al-Maslub, seorang zindiq yang beriman bahwasanya memalsukan hadis Nabi itu sebagai taqarrub ilallah. Memalsukan hadis untuk menyesatkan umat Islam, dianggapnya sebagai jasa besar. Disuruh bertobat berkali-kali tidak mau. Akhirnya dihukum mati. Ya karena ini perusak. Kan diberi kesempatan kan? Disuruh ulama untuk menasihatinya. Seperti sekarang, alhamdulillah baik di negeri kita maupun yang di negeri lain, yang orang-orang yang terlibat pemikiran radikal yang sesungguhnya kan ada juga yang dituduh bukan radikal. Nah, sehingga kepanjangan radikal itu macam-macam, ada yang rapi, didik dan berakal, ya. Jadi diutus para ulama menyampaikan, menasihati. Ketika Khawarij dulu di masa Ali bin Abi Thalib, diutus Abdullah bin Abbas menasihati. Alhamdulillah ramai yang kembali ke sunnah, 3.000 orang. Ada yang menyebutkan lebih, tapi lebih ramai lagi tidak mau kembali. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, fitnah di antara kaum muslimin. Ya, kalau sudah mereka mendurhakai seperti itu, maka Allah membolehkan memerangi. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi.
Dan tentu saja yang punya gawe di sini adalah para pengambil pemangku kebijakan, yaitu pemerintah yang sah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kisah secara riwayat, kisah di hukum di hari Idul Adha ini sanadnya dhaif memang. Sanadnya dhaif. Karena di situ Abdurrahman ibn Muhammad ibn Habib, dia sendiri majhul, tidak diketahui. Kemudian ayahnya juga makbulun, ayahnya derajatnya makbul seperti kata Ibnu Hajar. Artinya bila riwayatnya ada mutaba'ah yang menguatkan maka diterima, tapi di sini tak ada yang menguatkan. Ala kulli hal, kalaupun tidak sabit kisah dia dihukumati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri secara sanad riwayat, tapi dalam kitab-kitab sejarah semuanya menyebutkan itu. Kitab sejarah menyebutkan itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali karena waktu yang membatasi, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.